我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah siap lanjut dengan perjalanan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang nungguin video kedua, tungguin di jam 8 malam. Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita kancut cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang menerima tantangan dari Gu Yao. Dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya karena ia bisa menyadari betapa menakutkannya Gu Yao ini. Meskipun dokter peri kecil yakin kepada Xiaoyan, namun ia juga mengerti bahwa Gu Yao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Xiaoyan pun segera tersenyum kepada dokter peri kecil dan berkata bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Er yang menggigit bibir bawahnya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ini tidak apa-apa. Bahkan jika Gu Yao tidak mengambil inisiatif untuk menantang Xiaoyan, Xiaoyan akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatannya kepada klan Gu. Hanya dengan begitulah Xiaoyan dapat memblokir mulut beberapa orang. Sun Er pun mengangguk sedikit, namun matanya menjadi lebih dingin saat ia menatap ke arah Gu Yao. Sementara itu di sebelahnya Mang Tianqi pun membelai janggutnya sebelum akhirnya tertawa. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar cukup berani. Cobalah untuk berhati-hati dan ia akan turun tangan membantu Xiaoyan jika situasinya memburuk. Karena Xiaoyan adalah murid Akademi Jianan, maka Xiaoyan adalah muridnya. Oleh karena itu, ia pasti tidak akan melihat Xiaoyan mati di alam Gu ini. Dari penampilan Mang Tianqi ini terlihat bahwa ia cukup senang karena Xiaoyan bisa menerima tantangan Gu Yao. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia berterima kasih kepada kepala sekolah. Setelah itu Xiaoyan pun berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan jari-jari kakinya segera menekan tanah. Tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Wajah sedingin es dari Gu Yao terangkat ke lengkungan yang samar ketika ia melihat Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Xiaoyan pun melirik jenius paling terkenal di klan Gu ini. Gu Yao pun segera berkata seharusnya Xiaoyan menyadari alasan ia menargetkannya. Alis Xiaoyan pun berkedut sebelum akhirnya ia menjawab bahwa ia sadar akan hal itu. Namun hingga saat ini hal itu tidak berguna. Gu Yao pun mengangguk, namun ia tidak terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Xiaoyan. Ia pun dengan lembut berkata jika begitu permasalahannya maka ia hanya bisa membunuh Xiaoyan. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-kata terakhir Gu Yao terdengar. Bersamaan dengan itu tubuh Gu Yao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiaoyan benar-benar digantikan oleh kesungguhan saat Gu Yao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hollow of Soul. Jika ia meremehkan lawannya sedikit pun, ia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa ia telah berjalan dari Kekaisaran Jiama. Selama 10 tahun ini ia telah menjelajahi benua dan bertemu dengan banyak musuh. Xiaoyan telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang Xiaoyan lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Gu Yao. Xiaoyan tidak peduli dengan garis keturunan Dodi, namun Gu Yao juga harus siap untuk membayar harga yang mahal jika Gu Yao ingin membunuh Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan doki di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan diri. Tulang di sekujur tubuh Xiaoyan memancarkan gelombang suara berderak saat dokinya melonjak. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berubah di tangan kanan Xiaoyan. Setelah itu tangannya pun bergetar aneh dan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menabrak ruang di depannya tanpa manuver yang mewah. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika kedua tangan melakukan kontak. Banyak garis retak dengan cepat menyebar dari titik kontak dengan kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua dari klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka pun bergerak dan mereka bergegas menuju ke langit yang tinggi dan tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan doki untuk mengisolasi kotak ini. Sementara itu suara teredam dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat ia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Xiaoyan pun melirik tinju kanannya dan pada saat ini 5 bekas luka cakar muncul di sana. Darah segar merembes keluar darinya membuat tangannya berdarah dalam sekejap mata.
Jelas saat ini Xiaoyan menderita kerugian kecil selama pertukaran. Dengan kekuatan bintang 5 Dozun, ia tidak mampu untuk bersaing dengan bintang 8 seperti Guyao secara langsung. Sementara itu, Guyao pun dengan dingin tertawa dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan sidik jari yang ganas meletus ke arah Xiaoyan ketika ia mengeluarkan teknik Open Mountain Seal. Sementara itu, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan pun berkedip saat menghadapi serangan tajam dari Guyao. Tubuhnya pun seketika menghindari serangan kejam tersebut. Sementara itu, tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segera tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang keluar dan menabrak Xiaoyan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan doki yang sangat kuat, ia bisa menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, ia tidak mengalami kesulitan sedikit pun ketika ia mengeluarkan teknik si Flipping Seal. Di sisi lain, Xiaoyan pun mulai mengeluarkan teknik Skyfire 3 Mysterious Change perubahan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat ia menghadapi jejak energi yang mengalir dari segala arah. Skyfire 3 Mysterious Change pun dilepaskan hingga pada batasnya hanya dengan sebuah pemikiran. Doki di dalam tubuh Xiaoyan pun benar-benar melonjak pada saat ini. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya dan pedang berat hitam gelap melintas dan muncul. Dalam sekejap area 100 meter di sekitar Xiaoyan dipenuhi dengan bayangan pedang berat ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler. Banyak benturan pun segera terjadi ketika jejak telapak tangan energi yang banyak itu dengan keras menghantam pertahanan pedang berat Xiaoyan. Riak energi yang kuat pun menyebar seperti banjir dan mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran dan sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu ia pun terhuyung mundur 2 langkah sebelum akhirnya mendarat di tanah. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi yang masih tetap serius ketika ia mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami. Pedang berat di tangannya pun tiba-tiba diretas dan pilar api setinggi 1000 meter tiba-tiba melesat dari ujung pedang. Akhirnya kilatan tersebut pun bergegas menuju ke arah Guyao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Guyao pun hanya tertawa ketika dihadapkan dengan momentum besar pilar api. Ia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutupi oleh es misterius sesaat kemudian. Setelah itu, tangan es misteriusnya pun tiba-tiba menyerang ke depan dan dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata yang hadir. Kekuatan yang kuat benar-benar menghancurkan kilatan cahaya dari Xiaoyan. Namun baru saja ketika Guyao menghancurkan pilar api dari Xiaoyan, tiba-tiba matanya menjadi dingin. Ia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam nyala api. Teratai ini terus menembak ke arahnya dan ia bisa merasakan sedikit aura kehancuran dari dalamnya. Wajah Xiaoyan pun sedingin es dan segel tangannya segera berubah dan teriakan yang tajam terdengar ketika ia memerintahkan teratai untuk meledak. Teratai api 3 warna itu pun membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian badai api yang menakutkan pun seketika menyapu langit. Ledakan besar ribuan meter muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang doki yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Cukup banyak ahli yang mengangguk pelan ketika mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Pengalaman bertempur yang telah diasah melalui pertempuran dengan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiaoyan kesempatan. Banyak orang yang bergumam bahwa ini adalah skill Do yang sangat kuat. Ia benar-benar telah menyembunyikan hal yang begitu kuat di bawah cahaya api menyebabkan Guyao meremehkannya. Dengan begitu maka Xiaoyan berhasil menangkap Guyao ketika lengah. Sementara itu Xiaoyan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun dengan keseriusan di wajahnya yang tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Guyao bisa dihabisi dengan mudah, ia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Saat pikiran ini baru saja muncul di hati Xiaoyan, badai api pun tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar dan pada saat yang sama, doki yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Teriakan yang menusuk telinga pun tiba-tiba meledak saat doki yang mengerikan meraung di langit. Guyao berteriak bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan. Namun saat ini Guyao memiliki garis keturunan Dodi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Level Guyao jelas jauh melampaui Xiaoyan. Kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki sebagai anggota dari klan Xiao untuk melawan Guyao? Sombong amat. Setelah teriakan sombong barusan terdengar, badai api yang menyapu langit pun tiba-tiba berhenti.
Ledakan pun segera terjadi dengan gelombang api yang bergulung dan menyapu langit. Gelombang tersebut pun menabrak penghalang Doki di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Sementara itu Xiaoyan pun menatap tempat di mana api telah meledak. Sosok yang ditutupi oleh Doki yang sangat dingin segera melangkah di udara kosong. Gu Yao telah mengungkapkan tubuhnya pada saat ini. Tubuhnya benar-benar ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal dan cahaya mengalir di atas es. Ia mengandalkan baju besi es misterius untuk memblokir kekuatan dari badai api. Tangan Gu Yao pun memegang tombak kristal panjang yang tampaknya terbentuk dari es misterius. Gu Yao pun segera berteriak bahwa hari ini ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan puncak generasi muda. Dengan kekuatan Xiaoyan, maka Xiaoyan masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Ekspresi Gu Yao pun berubah menjadi sedingin es dan kilatan dingin melonjak di matanya saat ia tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampak telah berteleportasi saat ia muncul di atas kelapa Xiaoyan. Tombak kristal es di tangannya segera menari dan gelombang keinginan yang sangat tajam untuk membunuh berubah menjadi angin kencang saat bergegas menuju ke titik fatal dari Xiaoyan. Tombak pun segera menusuk ketika Gu Yao mengeluarkan teknik tombak 10.000 binatang. Mata Xiaoyan menjadi keras ketika ia merasakan raungan binatang yang sangat tajam. Doki yang megah pun segera melonjak dari tubuhnya. Pedang berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun setiap kali tombak dan pedang bertabrakan, tanah di tempat Xiaoyan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kaki Xiaoyan pun secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki di dalam tanah. Sementara itu wajah Gu Yao masih tetap sedingin es saat ia berhadapan dengan pertahanan Xiaoyan yang tidak tertembus. Sesaat kemudian teknik tombak di tangannya pun berubah ketika ia mengeluarkan teknik tombak 10.000 binatang Raja Binatang Mengaum. Sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kecepatan seperti kilat. Doki yang agung segera melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir. Dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi sosok binatang buas yang ganas. Setelah itu tombak panjang pun keluar dan menggambar busur yang sangat rumit yang dengan keras menembus ke tembolok Xiaoyan. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat ia merasakan sudut serangan yang rumit oleh sosok binatang ilusi. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa pun melonjak di antara alis Xiaoyan. Pedang berat di tangan Xiaoyan pun dengan cepat meretas dan membentuk orbit aneh di hadapannya. Suara dentang pun segera terdengar ketika serangan ini benar-benar diretas terhadap ruang kosong. Ketika cukup banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan telah melakukan kesalahan, ruang kosong itu pun tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan pedang berat. Kejutan pun melintas di mata Gu Yao ketika serangan tersembunyi itu dirasakan. Tangannya pun dengan kejam menghantam tombak panjang tersebut hingga tombak yang berputar cepat bertabrakan dengan pedang berat. Sebuah kekuatan menakutkan ditembakkan dan mengirim pedang berat terbang dari tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal itu, tubuh Gu Yao pun tiba-tiba menyerang ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiaoyan dengan gaya seperti elang. Angin cakar tajam pun dengan keras meraih ke arah dada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat dari Gu Yao. Ia membiarkan Gu Yao bergegas, setelah itu angin cakar yang tajam mendarat di dada Xiaoyan. Angin kencang pun langsung merobek pakaian atas Xiaoyan menjadi berkeping-keping saat bersentuhan. Pakaian Xiaoyan pun seketika compang-camping. Banyak angin keras segera ditembakkan ke tubuh telanjang Xiaoyan. Setelah itu banyak suara logam yang keras dan jernih menyebabkan semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan telah ditutupi sisik ungu emas. Serangan Gu Yao pun sepenuhnya diblokir oleh armor skala ini. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman yang hebat. Oleh karena itu mereka mengidentifikasi asal-usul armor skala Xiaoyan dengan sekilas. Cukup banyak orang yang menyatakan pemahaman mereka dan mereka tidak menyangka bahwa ini adalah kain ungu naga dari suku naga Void kuno. Namun bahkan jika itu adalah kain sisik naga, itu seharusnya tidak bisa dengan paksa menahan serangan dari bintang 8 Dozun. Sementara itu meskipun Xiaoyan dilindungi oleh armor, sebuah suara teredam dipancarkan dari tembolok Xiaoyan. Kekuatan yang meresap dari serangan Gu Yao masih menyebabkan darahnya bergejolak. Xiaoyan pun menatap Gu Yao di udara yang kelelahan karena serangan tadi. Kaki Xiaoyan pun tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Teriakan rendah keluar dari mulut Xiaoyan ketika ia mengeluarkan teknik api penyelesaian bumi. Bersamaan dengan itu, tanah di bawah Gu Yao pun tiba-tiba melonjak.
Segera setelah itu tombak lava setinggi 100 meter meletus dari tanah seperti gunung berapi. Tombak lava pun seketika menabrak tubuh Guyao dengan cara yang seperti kilat. Serangan yang begitu kuat membuat tubuh Guyao terbang ke langit. Namun saat ini Xiaoyan pun kembali menginjakkan kakinya. Setelah menginjak, alun-alun pun berubah menjadi tempat di mana gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api yang mempesona di depan banyak mata yang terpana. Akhirnya mereka pun bertabrakan keras dengan Guyao yang berada di udara. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Guyao dipaksa seperti itu oleh seorang ahli dari luar. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sementara itu di langit, kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Guyao tampak agak menyedihkan. Ia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya. Hal ini menyebabkan Guyao menjadi sangat kesal, terlebih lagi ia tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Namun sebaliknya, pada saat ini ia akhirnya mengalami jalan buntu. Setelah agak cukup lama, Guyao pun akhirnya tidak mampu menahan ombak yang menuju ke arahnya. Ia berteriak dingin saat tangannya tiba-tiba menekan ke bawah. Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Pilar lava pun meledak ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang sangat besar ini. Sementara itu, sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan ketika ia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Xiaoyan pun muncul di langit dengan sekejap mata dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya pun bersiul pada saat ini dan energi di sekelilingnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Mata cukup banyak orang pun menyusut ketika mereka melihat Xiaoyan yang sombong menyerap energi. Mereka pun menyadari bahwa ini sebenarnya adalah metode Qi kelas Tian. Guyao pun tertawa dingin saat melihat Xiaoyan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Ia pun bertanya apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian. Ia pun segera berteriak ketika ia mengeluarkan teknik cermin harta karun suci kuno menelan tanah menyerap langit. Segel yang dibentuk oleh tangan Guyao pun berubah dan awan gelap tiba-tiba muncul menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya awan pun berkumpul menjadi pilar cahaya mengalir ke tubuh Guyao. Mengikuti aliran energi ini, doki di dalam tubuh Guyao menjadi jauh lebih kuat. Tubuh Guyao pun melayang tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Ekspresi Xiaoyan tenggelam dan ia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangan Xiaoyan pun berubah dan api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. 4 jenis api surgawi dipisahkan sebelum akhirnya dengan cepat menggumpal kembali. Mereka pun samar-samar muncul seperti berbagai binatang. Tianhuo Zunzi yang sedang duduk merasa jantungnya melompat ketika melihat pemandangan ini. Panas yang berapi-api segera muncul di matanya. Keterampilan doi ini adalah sesuatu yang ia peroleh secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan pada puncaknya ia belum pernah melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin karena 4 persyaratan api surgawi terlalu keras. Namun Xiaoyan saat ini telah memenuhi persyaratan yang keras ini dan sepertinya ia benar-benar akan mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin. Sementara itu 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit dengan suhu yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Mang Tianqi melihat gugusan api tak terlihat yang berputar-putar di sekitar Xiaoyan. Ia pun terkejut sebelum akhirnya berteriak dengan suara tercengang setelah menyadari bahwa itu adalah Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi pada saat itu. Oleh karena itu, ia secara alami sangat akrab dengannya. Ia tidak mengharapkan bahwa api surgawi ini yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Qi Langit berkobar di Akademi Dalam untuk mendarat di tangan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 api surgawi yang ada di langit. Mereka pun tertegun sebelum salah seorang dari mereka segera bergumam pada dirinya sendiri. 4 jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 4 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang? Bukankah dengan begitu api surgawi ini akan datang dalam konflik dan akhirnya meledak di dalam tubuh seseorang? Sementara itu mata Huo Xuan juga terpaku pada langit. Ia jelas menyadari jenis 4 api tersebut. Ia menghirup udara dalam-dalam namun matanya masih menunjukkan keterkejutan.
Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat sensitif terhadap api, terutama api suragui. Klan Yan mereka telah memperoleh 4 jenis api suragui setelah bertahun-tahun. Namun Xiaoyan telah mengendalikan jumlah api suragui ini sendirian. Hati mereka pun benar-benar secara alami sedikit terguncang. Sementara itu di sisi lain, alun-alun pria dengan gambar kuali obat di dahinya menggunakan mata panas berapi-api. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya setelah melihat api suragui yang mengandung daya pikat yang tak tertandingi bagi seorang alkemis. Tidak disangka murid dari seorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api suragui. Bahkan jika semua api suragui di dalam klan Yao ditambahkan, mereka bahkan tidak akan mampu menandingi api surgawi ini. Sementara itu, menjadi target langsung dari Xiaoyan, mata Gu Yao pun menyapu 4 jenis api surgawi ini. Kejutan samar melintas di matanya saat ia tertawa dingin dan kedua tangannya bergerak, menimbulkan banyak after image. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Aura penghancur yang mengerikan pun perlahan menyebar dari tubuh Gu Yao. 3 tetua klan Gu yang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk, dan mereka berteriak serempak ketika doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Mereka menuangkan doki mereka ke penghalang cahaya doki yang menutupi seluruh alun-alun, menyebabkannya menjadi tebal. Mereka pun bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah dipaksa sejauh ini. Sudah cukup baik bagi Xiaoyan untuk mampu mencapai tahap seperti ini. Di sisi lain, Sun Er dengan lembut menghirup udara dengan ekspresi serius melintas di matanya. Tak disangka Gu Yao terpaksa menggunakan skill Do seperti itu untuk mendapatkan kemenangannya. Sun Er sangat familiar dengan apa yang disebut sebagai Great Silent Destruction skill ini karena ia pernah melatih skill Do ini. Kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam kuat dalam ingatannya bahkan sampai saat ini. Sungguh tak disangka bahwa Gu Yao benar-benar akan mengeluarkan teknik tersebut. Sementara itu, senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dapat dianggap menang dengan memaksa Gu Yao menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika Xiaoyan mundur saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dokter peri kecil pun segera membalas bahwa itu tidak ada gunanya karena Xiaoyan tidak akan mundur. Xiaoyan pasti tidak akan mundur setengah langkah pun, bahkan jika ia harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius. Mang Tianqi pun mengangguk dengan ekspresi senang yang muncul di matanya. Ia pun berkata bahwa anak kecil ini benar-benar sangat kejam. Ia meminta dokter peri kecil untuk tenang karena ia akan turun tangan jika benar-benar sampai pada saat yang kritis. Sementara itu di arena, Xiaoyan pun mempelajari Gu Yao. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan ia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah terang muncul di dalamnya. Gugusan api panas ini meletus ketika cahaya dari langit berhamburan. Nyala api ini secara alami adalah api matahari yang Xiaoyan peroleh dari klan Ye pada saat itu. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari hati Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan 5 jenis api yang digantung di hadapannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Xiaoyan pun benar-benar mengeluarkan teknik mengusir api 5 cincin. Dalam waktu singkat, teriakan tajam keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Roh api seperti serigala, macan tutul, singa, harimau segera terbentuk di langit. Xiaoyan membentuk 4 jenis roh api sekaligus dan ia juga merasakan doki di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Segel tangan Xiaoyan pun berubah sekali lagi ketika ia membentuk roh naga. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, kelima roh tersebut pun saling melengkapi. Suhu yang menakutkan pun menyebar di langit dan awan hitam pekat di langit yang jauh menguap hingga menjadi sedikit tipis. Pohon-pohon yang dekat dengan stadion pun layu dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya mereka pun mengeluarkan ledakan dan menjadi sekelompok abu. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan doki yang berkurang dengan cepat. Matanya segera menatap Gu Yao di langit yang jauh. Pada saat ini mata Gu Yao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Tak lama segel tangan Xiaoyan pun berubah dan ia berteriak ketika menyerang menuju ke arah Gu Yao. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api besar di sekitarnya mulai mengaum ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan di bawah rotasi yang menakutkan ini, ruang di mana Xiaoyan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas.
Gelombang suara ledakan dipancarkan darinya dan energi yang menakutkan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan sesepuh dari klan Gu seperti Gu Qian dan Gu Su menampilkan ekspresi yang berbeda. Xiaoyan di langit pun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya meraih ke arah api 5 warna besar yang ada di atasnya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar ketika Xiaoyan berteriak agar Gu Yao mencoba dan menerima teknik Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba mengayunkan tangannya dan api 5 warna yang sangat besar disertai dengan suara gemuruh seperti guntur terbang di langit seperti meteorit. Api tersebut pun menembak ke arah Gu Yao di depan banyak mata yang terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama mata tertutup rapat Gu Yao tiba-tiba terbuka. Ia pun perlahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong ketika ia mengeluarkan teknik jari penghancur hening hebat. Aura destruktif yang tampaknya telah dipancarkan dari neraka tersapu seperti badai di tempat jari Gu Yao mendarat. Banyak ledakan pun seketika terjadi dengan tempat itu yang terdiam sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Tampaknya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Gu Yao pun mengangkat kelapanya tinggi-tinggi saat ia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es ketika ia melihat gumpalan api besar yang terbang di udara. Ia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit lalu mengepalkannya. Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Gu Yao mengepalkan tinjunya. Awan gelap pun dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 meter memisahkan diri dari awan. Setelah itu dengan cepat jatuh dari langit dan jari itu menekan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini seketika menyebar. Gu Yao tanpa sadar tertawa pada saat ini. Wajahnya sedikit pucat tetapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Karena Xiaoyan telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu, ia pun tidak ragu lagi telah memberikan tamparan keras kepada Gu Yao yang sangat bangga. Tabrakan yang menakutkan pun seperti tabrakan antara meteorit. Dalam sekejap itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar pada saat ini dan banyak retakan setinggi 10 meter mulai menyebar dengan cepat ke tanah seperti jaring laba-laba. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Riak pun menabrak penghalang cahaya Doki di sekitarnya menyebabkan bergetar sampai berfluktuasi. 3 tetua pun diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Sementara itu pria tua berambut putih bernama Gusan seketika mengungkapkan ekspresi serius saat ia berteriak memerintahkan Gu Qian dan Gu Su untuk pergi membantu para tetua. Tubuh mereka pun seketika muncul di udara dan Doki yang agung dituangkan ke dalam penghalang energi. Barulah kemudian penghalang energi yang akan hancur menjadi stabil. Namun suara retak kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya berangsur-angsur stabil. Hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba menjadi dingin. Mereka pun tiba-tiba mengangkat kelapa mereka dan mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar. Dari kelihatannya sepertinya jari penghancur milik Gu Yao merupakan keterampilan Do yang lebih kuat. Sementara itu ekspresi kelompok dokter peri kecil pun menjadi sangat jelek pada saat ini. Doki mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka dan jelas mereka bersiap untuk campur tangan kapan saja. Tak lama King Lin pun segera berbisik bahwa Doki di dalam tubuh Tuan Muda Xiaoyan dengan cepat menghilang. Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya seketika terkejut saat mereka mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Sementara kelompok Mang Tianqi sedang kebingungan, api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancur milik Gu Yao. Ledakan pun seketika terjadi dengan riak yang panas menyebar ke segala arah. Wajah acuh tak acuh Gu Yao menunjukkan senyum dingin ketika ia melihat api 5 warna yang mulai runtuh. Di sisi lain, Sun Er pun akhirnya tidak bisa diam ketika ia melihat hal ini. Api emas melonjak dari tubuhnya dan baru saja ia akan bertindak, tiba-tiba Mang Tianqi di sampingnya pun menghentikannya. Mang Tianqi berteriak kepada Sun Er untuk menunggu terlebih dahulu. Mang Tianqi pun menatap tajam ke arah gumpalan api yang berada di langit. Mang Tianqi dapat melihat tubuh Xiaoyan di dalam gumpalan api yang telah hancur. Jika jari penghancur ini akan memusnahkan api yang tersisa, maka serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiaoyan.
Tak lama setelah itu, api terakhir yang tersisa pun akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega pada saat ini. Namun Xiaoyan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Xiaoyan pun segera meraih gugusan api dari koil api yang meledak. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong dan itu menyembunyikan tubuhnya saat ia menyerang ke arah jari hitam besar. Tubuh Xiaoyan seperti semut saat ia menuju ke jari hitam besar tersebut. Tawa keras dipancarkan dengan cara yang perkasa. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiaoyan saat tawanya terpancar. Pada saat ini teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiaoyan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api pun berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Xiaoyan pun segera berteriak bahwa terlalu dini bagi Gu Yao untuk bahagia. Ledakan pun segera terjadi ketika tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan jari hitam besar tersebut. Sebuah suara keras muncul mengakibatkan Gu Yao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar ketika bersentuhan dengan api. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiaoyan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir darinya dan tubuhnya terpotong oleh angin kencang sampai banyak bekas luka darah terbentuk menyebabkan ia tampak seperti orang yang penuh dengan darah. Xiaoyan pun tertawa ke langit sebelum akhirnya berbicara kepada Gu Yao. Xiaoyan berteriak menurut Gu Yao siapa yang akan bisa mengambil nyawa Xiaoyan. Tawa Xiaoyan terdengar serak tetapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Ia pun terbang melintasi langit tanpa takut mati dan cahaya api yang menyilaukan keluar dari teratai api 4 warna yang cerah di tangannya. Api pun segera bergegas menuju ke arah Gu Yao yang terdiam. Tak terhitung banyaknya orang termasuk beberapa sesepuh dari klan Gu mengungkapkan wajah yang tercengang pada saat ini. Semua orang tahu bahwa hasil akhir dari pertarungan ini sepertinya akan dimenangkan oleh Xiaoyan.